Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Apakah bahagia berangkat sekolah hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah siap belajar? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita belajar di kelas 42. Aku bagian dari masyarakat. Oke, kalian tinggal di lingkungan masyarakat. Apakah kalian ini tinggal di lingkungan masyarakat? Lingkungan apa anak-anak? Desa. Di desa kira-kira ada pemimpinnya nggak? Ada. Coba biasanya siapa sih? Mereka ini tugasnya ngapain? Selain apa? Menjaga desa. Yang lain apa makanya? Membuat peraturan untuk desa, menjalankan pemerintahan di desa. Terus lagi itu apa lagi? Mengurus administrasi penduduk. Kira-kira kalau kalian butuh surat, misalnya surat apa ya? Butuh lembaga nggak? Kayak Pak RT, Pak RW, butuh. Nah seperti itu ya. Mereka mengurus administrasi di lingkungan kalian. Terus yang lebih tinggi setelah RT, RW, terus ada kelurahan. Kalau di sini kelurahannya apa namanya? Kelurahan apa? Namanya apa? Mojo. Kelurahan apa ini? Desanya berarti apa? Ngelandel. Terus kecamatan apa? Kecamatan apa? Sumberjo. Di atasnya kecamatan itu apa? Kabupaten. Itu apa? Harus tahu bedanya ya. Coba dicatat. Dibuka buku tulisnya. Ini ya, lembaga pemerintahan paling bawah di desa itu namanya apa? RT. Tugasnya apa? Biasanya ngurus surat-surat ya. Misalnya kalian butuh surat rekomendasi kemana ke desa, begitu ya. Setelah di atasnya Pak RT ada apa? RW. Ini juga melanjutkan surat di sini, nanti dilanjutkan di sini ya, administrasi. Nah, administrasi selanjutnya ini di tingkat kelurahan. Ada namanya Pak Lurah di sini. Jadi Pak Lurah itu membawahi RW dan RT. Terus di atasnya Pak Lurah punya pemimpin lagi namanya Pak Camat. Tugasnya di kantor kecamatan. Di atasnya Pak Camat lagi ada pemimpinnya. Di kabupaten, apa namanya pemimpinnya? Apa? Bupati. Kalau di sini RT berapa? RT berapa? Coba bukan di sekitar kalian ini. Coba ya, contohnya di RT 7. Contoh ini, contoh. RW-nya berapa? RW 2. Kelurahan apa? Dengerin, kelurahan itu sama dengan desa. Desa apa? Harus bisa menyebutkan.
orang asing atau orang di luar kota. Kalian dari mana? Saya dari RT 7 RW 2 Kelurahan Margoagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Nah, itu dijamin kalian nggak bakal tersesat. Misalnya kalian cuma bilang saya dari Margoagung, terus kayak orang Jakarta, ngerti nggak daerah Margoagung? Enggak. Nah, kalau nggak dijelaskan kayak Sumberrejo, Bojonegoro, berarti di atasnya kabupaten ini ada namanya apa? Provinsi. Provinsinya apa kita ini? Jawa Tengah. Jawa Timur. Timur. Ini lanjutan yang sini ya. Jawa Timur. Jadi alamat lengkap kalian gimana tadi? Ayo bareng-bareng sebutkan. Kalian berasal dari mana? RT 7 RW 2 Kelurahan Margoagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kira-kira ini juga berguna untuk apa? Misalnya selain untuk di alamat, kalau kalian kirim paket, butuh nggak alamat lengkap kayak gini? Butuh. Biar apa? Biar kurirnya tidak tersesat. Kalau cuma kalian kasih RT 7 RW 2, kira-kira kurirnya bingung nggak? Bingung. Di seluruh Indonesia pasti banyak RT 7 RW 2. Kalau tidak spesifik seperti ini nanti bingung. Ini dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Tak kasih waktu 5 menit. Di rukun RT RW ini biasanya dipimpin sama siapa? Dipimpin sama siapa? Ketua RT dulu. Terus setelah ini kalau RW dipimpin sama siapa? Ketua RW. Kalau di kelurahan dipimpin siapa? Pak Lurah. Pak atau Bu ya. Biasanya lurahnya bisa perempuan juga bisa. Lurah. Kalau di kecamatan dipimpin siapa? Iya, dipimpin siapa? Pak Camat atau Bu Camat. Ini dicatat. Kalau di kabupaten dipimpin sama siapa? Bupati. Ini dieling-eling. Bupatinya Bojonegoro siapa anak-anak? Siapa bupatinya Bojonegoro? Nurul Aziza. Bu Nurul Aziza sama Pak mau cari tahu ya itu ya bedanya. Nanti kalau biasanya di soal ujian itu yang memimpin kecamatan siapa? Yang memimpin kelurahan itu disebut apa? Itu biasanya doang. Tugasnya adalah menyebutkan dari, kan tadi cuma contoh ya, sebutkan daerah kalian masing-masing. Misalnya kalian berasal dari RT beda-beda toh. Nah, ditulis itu. Nanti tak tanya satu-satu ya. Sekarang ditulis dari RT mana, RW mana, kecamatan mana, kelurahan mana gitu ya. Sekarang ditulis. RW ya di atasnya RT loh. RT RW berapa? Sudah. Ada yang satu RW di sini? RT, satu RT. Kamu RT berapa? 8 RW-nya? Yaitu ditulis RT tempat tinggalku, ditulis gitu ya, tempat tinggalku RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, yaitu. Ayo yang lain, ya Fatin, ayo Tin.
Bayangkan kalian disuruh berkenalan di daerah lain. Saya berasal dari tangannya. RT 8. Terus RW berapa? Aska duduk. Kelurahan Margo Agung. Aska duduk. Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Mojokerto. Provinsi mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Gitu ya cara menyebutkannya. Kalau kalian tersesat atau butuh alamat gitu caranya mengucapkan alamat. Jangan bilang Margo Agung saja, pasti bingung kalau orang luar. Ya, sekarang baris ini kita main kuis bareng-bareng. Itu disusun dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berarti kepala RT itu nomor berapa? Kalau dari yang terendah berarti nomor Nah, kayak gitu ya cara ngerjainnya. Ini diseret, nomornya diseret. Kepala RT. Kepala RT. Berarti yang atas yang diseret ya. Kepala RW. Seret, tarik, seret dan tarik. Kepala RW. Lurah. Lurah. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa. Sekretaris Camat. Sekretaris Desa. Sekretaris Camat. Bisa enggak? Sekretaris Camat. Camat. Lurah. Diseret Naura. Lurah. Lurah. Kamu jadi RT. Kamu jadi RW. Sini gimana? Kamu jadi RT, RW, kelurahan, kecamatan di kabupaten. Terus ini provinsi. Ini provinsi. Oke, dihafalkan bareng-bareng ya, biar hafal. RT dipimpin ketua RT, itu ya nanti. RW dipimpin ketua RW. Terus kelurahan dipimpin lurah. Kayak gitu ya, kecamatan dipimpin camat. Kabupaten dipimpin sama bupati. Pokoknya biasa. Provinsi dipimpin oleh gubernur. Giling-giling. Bisa? Ayo kita latihan dulu. RT, enggak. Coba, RT dipimpin Pak RT. Pak RW. Kelurahan Pak Lurah. Kabupaten bupati. Terus apa? Provinsi gubernur. Saya dilatih lagi. 1, 2, 3. Bupati. Provinsi dipimpin oleh Gitu ya. Oke, ayo hafalan bareng-bareng. RT dipimpin oleh Pak RT. Ayo bareng-bareng. RT dipimpin oleh Pak RT. RW dipimpin oleh Pak RW.
Gubernur. Sekali lagi terus dibentuk. 1, 2, 3. Dipimpin oleh Pak RT. RT dipimpin oleh Pak RW. Kelurahan dipimpin oleh kecamatan dipimpin oleh kabupaten dipimpin bupati. Provinsi dipimpin Oke, sekarang sebutkan wilayah tempat kalian tinggal kayak jadi RT 7. RT 7 Oke, kamu ke RT 7, RT 2 RT 5 kelurahan, kabupaten, provinsi. Bisa ya, bilang lagi sekali lagi. RT 7 RT 2 bisa kabupaten 7 Ya, provinsi Jambi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita duduk. Hari ini sudah belajar tentang lembaga yang ada di sekitar kalian. Lembaga ini berfungsi mengurus administrasi di lingkungan kalian. Kalian butuh surat-surat, butuh aturan dan lainnya ya. Kalau dokumen-dokumen bisa dari yang terbawa tadi apa? RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. RT dipimpin oleh Pak RT, RW dipimpin oleh Pak RW, kelurahan dipimpin Pak Lurah, kecamatan dipimpin oleh Pak Camat, terus kabupaten dipimpin oleh bupati, provinsi dipimpin oleh gubernur. Itu ya, ada pertanyaan. Kira-kira pemimpinnya provinsi kita itu siapa ya? Ada. Gubernur siapa kalau sekarang? Yang jadi sekarang? Bukoviva. Ya, Bukoviva. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Ya. Oke, pelajaran hari ini kita akhiri ya. Semoga kalian dapat manfaat tentang lembaga yang ada di sekitar kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.